Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Bijak, Bincang bareng Jakamas. Di episode 8 Pak ya kali 8. ini Pak ya? Sekarang kontrak saya yang ketiga nih Mbak. Oh berarti cocok Pak ya? Ya semoga inilah. Kok tapi hari ini kita kelihatan kontras sekali Pak ya baju kita. Nah jadi mungkin sobat bijak banyak yang bertanya-tanya kan kenapa saya setiap episode bajunya beda-beda. Iya bener. Bukan endorse. Apa cosplaynya seperti ini atau gimana? Jadi hari ini saya pakai jas, ini namanya jas PDU 1 kalau nggak salah. Itu merupakan pakaian dinas upacara karena pagi tadi saya menghadiri upacara peringatan HUT RI yang ke-77 bersama seluruh komponen di Karangasem, dan tadi keren banget Mbak. Saya ngeliat tadi ada pasukan yang beda banget. Oh apa itu Pak? Bajunya putih-putih, pakai peci, ada merah putihnya. Oh gitu. Kirain putih-putih pakai baju Pak Ustadz. Oh bukan. Bukan Pak ya, beda. Jangan. Oh, beda. Jadi itu hentakan barisannya tuh prok. Wih keren banget Mbak. Saya aja nggak bisa kayak gitu. Oh gitu. Apa itu? Tapi kita belum perkenalkan diri. Udah ya. Podcast lalu kan iya. Sama kan, masih sama. Okay. Jadi perlu juga kita sampaikan Mbak bahwa podcast Bijak ini merupakan bagian dari penerangan hukum, penyuluhan hukum yang akan memberikan informasi-informasi positif ya. Positif lah Pak. Ke sobat bijak dan dalam masa pandemi masih kan sekarang? Masih. Kita udah di vaksin booster ketiga Pak, booster. Dan sebelum acara ini dimulai kita sudah melakukan swab antigen dan sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Astungkare sehat. Terus di episode ke-8 ini kira-kira ada kaitan nggak sama upacara yang tadi pagi? Tadi kan kalau Bapak ngasih ciri-ciri nih putih, peci, apanya keren ya? Keren lah, tegap badannya. Kalau saya boleh nebak nih paskibraka. Wah, paskibra. Jadi nggak salah lagi bintang tamu kita pada hari ini adalah 2 orang perwakilan dari Paskibra Kabupaten Karangasem 2022. Kita sambut Paskibra Kabupaten Karangasem 2022. Halo, selamat pagi. Ini saya manggilnya apa? Ade atau Nak atau Ade aja. Ade aja. Kita masih muda kok. Oke, benar. Coba boleh diperkenalkan diri dulu kepada sobat bijak, siapa namanya, mulai dari yang cowok mungkin. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ikomang Ari Kesuma Sudiarsana, biasa dipanggil Mang Ari. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Amlapura. Woi, keren. Terus yang adik yang cewek? Siap, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Windy Purwantari, bisa dipanggil Windy. Saya asal sekolah dari SMA Negeri 2 Amlapura. Woi, keren. Jadi keren. Biar saya manggilnya bapak apa kakak ya? Bapak aja. Jadi biar saya nggak salah nyebut. Kakak dong, Pak. Kakaknya ya? masih seumuran. Oh iya, masih umuran ya. Biar saya nggak salah nyebut. Apa nama sebutan Paskibra apa Paskibraka? Siap, Paskibraka. Paskibraka. Apa itu kepanjangannya? Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Oh, Paskibraka. Ada nggak perbedaan persamaan kan? Paskibraka sama Pasutri mungkin? Beda ya. Pak. Kalau Pasutri kan pasangan suami istri. Oh iya, beda. Gitu. Oke. Apa ya Mbak ya? Hari ini tadi pagi ya, berarti udah mengibarkan sang merah putih di upacara Kabupaten Karangasem. Gimana sih perasaan kalian gitu? Ini yang pertama kali atau gimana? Siap, pertama kali. Pertama kali ya. Oke. Gimana perasaannya itu? Yang pastinya senang ya. Bangga ya. Yang kedua bangga, yang ketiga juga nggak nyangka bisa mengibarkan bendera di tingkat kabupaten. Kebanggaan. Dulu hanya bisa lihat orang kan,
sekarang kita yang ditonton. Oh dulu nontonin paskibra. Nontonin, sekarang kita yang ditonton, suatu kebanggaan menurut saya. Terus ada ini? Sama kayak yang dibilang sama Mari, rasa bangga, rasa senang tuh ada. Juga tadi waktu mengibarkan ada rasa groginya, dan saya nggak nyangka juga bisa mendapatkan tempat yang terbaik di Kabupaten Karangasem, posisi baki. Berarti ini pertama kali ya? Pertama kali. Sebelumnya belum pernah? Belum. Pertama kali, tapi langsung di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Kalau sebelum terpilih menjadi paskibraka itu, kalian tahu nggak apa sih paskibraka itu sebenarnya? Atau hanya kalian nggak pernah dengar tiba-tiba terpilih? Bagaimana? Untuk saya memang tahu dari dulu karena cita-cita dari kecil juga kan. Pengen jadi paskibraka, punya kakak-kakak jadi paskibraka juga kan. Makanya dari dulu udah mencari tahu paskibra itu apa, seleksinya bagaimana. Jadinya waktu udah masuk paskibraka itu nggak terlalu bingung untuk paskibraka itu artinya apa. Memang cita-cita dari kecil ya? Iya, terus kalau Windy? Kalau saya dari pertama masuk SMP, karena kakak juga purna paskibraka, jadi sedikit mengetahui. Terus akhirnya mencari-cari tahu bagaimana bisa menjadi paskibraka, apa saja syarat-syarat menjadi paskibraka. Wah luar biasa ya Mbak ya. Jadi mereka dari kecil udah cita-cita mau jadi paskibraka. Udah pengen, jadi termotivasinya udah dari kecil. Kalau Mbak Astrid waktu kecil cita-citanya apa? Kok ketawa gitu sih? dong Pak, cita-cita saya jadi jaksa. Memang benar ya jadi jaksa ya. Aman lah berarti. Kalau saya waktu kecil cita-cita jadi satria baja hitam soalnya. Dulu Bapak Nggak pernah nggak sampai. ini ikut paskibraka kayak gini? Wah, saya nggak enak saya ceritain. Ntar saya jadi narasumber dong. Tanya mereka. Oke, lanjut Mas Astrid. Oke, jadi tadi kan Dek Windy bilang syarat-syarat. Nah, apa sih syarat-syarat syarat-syarat untuk bisa menjadi paskibraka sendiri itu apa aja? Syarat-syarat yang bisa menjadi paskibraka, yang pertama kita harus bisa menjadi warga negara Indonesia, yang kedua juga tinggi dan berat badan harus mencukupi, terus yang ketiga fisik kita harus juga dilatih. Gitu. Berarti itu melalui proses seleksi. Iya, Proses iya. seleksinya sendiri itu kayak gimana? Proses seleksinya bisa dibilang sangat ketat, dimulai dari seleksi Samapta A, Samapta B, terus seleksi akademiknya. Oh, ada akademik juga ya? Ada. Terus ada juga seleksi tentang budaya daerah asal kita seperti itu. Oke. Berarti itu ya. Tapi kan tadi saya dengar kalian cerita kalau emang dari SMP dari kecil pengen jadi paskibraka kan kayak gitu ya. Terus yang jadi pertanyaan itu apa sih motivasinya kok pengen banget bisa bergabung di paskibraka? Kalau saya karena paskibraka ini sejalan dengan cita-cita saya mau jadi polisi kan. Makanya saya merasa paskibraka ini memberi saya landasan awal buat bisa mencapai cita-cita saya. Makanya saya sangat menekuni kegiatan ini karena menurut saya sangat bermanfaat buat di masa depan. Iya. Terus kalau ini gimana? Sama juga kayak Mang Adi, soalnya saya pengen jadi abdi negara, jadi saya pakai ini dasar untuk saya mencapai cita-cita saya. Oh, paling nggak cari pengalaman Ya. lah ya. Ya. Keren. Mereka masih muda tapi udah gini loh, apa namanya, pikirannya jauh ke depan. Tapi kalau menurut Bapak saya cocok nggak Pak ikut? Kalau Umurnya berapa sih maksimal minimal? Siap 16 tahun. 16 tahun. Saya masih maksimal cocok, Pak, ya? maksimal berapa? Maksimalnya 17. Ya. 17. Oh, bukan cocok nggak cocok, boleh nggak boleh sebenarnya Padahal Mbak. ini potongan saya udah saya prepare untuk ikut paskibraka tanggal 17 Agustus. Oh begitu. loh, Pak. Namun sayang ya umur telah ya oke lah. Lanjut Mbak Azri. Lanjut. Apalagi nih, terus apa sih privilege atau keuntungan yang didapat nih maksudnya selama dan setelahnya nanti adik-adik ini mengikuti paskibraka? Siap, keuntungan yang saya dapatkan yang pertama bisa menambah pertemanan saya, juga memperluas wawasan tentang ilmu tentang kepemimpinan, terus juga saya bisa belajar dari pelatih-pelatih yang lainnya. Saya juga keuntungannya di cita-cita saya, saya jadi mengerti dan lebih memiliki pengalaman seperti itu. Iya. Tapi tadi dikatakan kan ada seleksinya, kan gitu ceritanya kan seleksi dari awal, kemudian ada pelatihan. Kalau boleh kami tahu, biar sobat-sobat bijak yang lain juga tahu nih. Siapa tahu ada yang masih SMP atau kelas 10 ya, kelas 1 kan.
pengen nih tahun depan, kayaknya kakak Mangari dan kakak Windy ini keren, pengen deh kayak mereka gitu. Berapa lama sih pelatihannya menjadi paskibraka itu? Lama nggak? Dari awal sekolah, saya dulu mengikuti pelatihan sekitar 2-3 bulan. Di awal sekolah itu memang benar-benar belajar dari nol sampai bisa dikirim untuk seleksi sekitar 2-3 bulan itu. Nah, setelah itu seleksi 2 atau 3 hari. Setelah seleksi itu, waktu itu saya kebetulan terpilih ikut seleksi ke provinsi kan. Jadinya ikutlah latihan-latihan untuk menyiapkan untuk seleksi itu sekitar 2-3 minggu. Baru setelah itu saya bisa dibilang nggak lolos kan. Istirahat sebentar, baru ikut latihan di kabupaten sekitar 2 minggu. Berarti kalau diakumulasikan 2-3 bulan. Terus Windy juga sempat ikut ini nggak? Apa seleksi provinsi nggak? Siap, dapat ikut dan nggak gini, nggak lolos. Tapi udah keren. Keren sih. Soalnya saya sendiri sering lihat pagi-pagi Pak, kan kebetulan latihannya di depan kantor kita ya. Di lapangan Tanah Iya, Alam ya. latihan baris berbaris, putar lapangan apa segala. Yang ngelatih itu sendiri siapa? Dari mana itu? Siap yang latih itu dari Tentara Kodim. Yang pertama ada pelatih Pak Pujawan, yang kedua ada pelatih Pak Ngentek, yang ketiga ada pelatih Pak Gedur, yang keempat ada pelatih Pak Catur, dan ada juga yang terakhir ada Pak Guswis. Berarti yang melatih dari TNI AD sendiri. Ya. Wah, tepuk tangan nih buat TNI AD, keren. Hasil pembentukan latihannya mereka setiap tanya siap gitu. Ntar di rumah, Windy makan dulu, siap gitu kan. Waduh, ntar pacarnya Mangari telepon, yang di mana, siap lagi di rumah kan gitu kan. Nanti wah keren ya hasil latihannya, mantap. Tadi kan yang latih siapa gitu ya. Terus gimana, apa namanya, tadi kan diceritain dilatih sama TNI AD. Metode latihannya gimana kalian? Apakah militer banget? Militer banget gitu, atau gimana? Bisa dibilang semi-semi militer. Karena kerasnya juga dapat. Dari jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Awal datang ke sini jam 6 pagi. Ya. Pagi. 6.15 sudah sembahyang, setengah 7 latihan mandiri dulu. Oh, jadi sebelum latihan sembahyang bersama Ya. dulu. Oh, memang dibentuk seperti itu ya. Terus. Baru latihan mandiri, menunggu pelatih datang. Setelah pelatih datang kita apel pagi. Setelah apel pagi kita pemanasan. Apel paginya di lapangan juga. Ya, Lapangan Tanah Alam. langsung di lapangan. Langsung lanjut ke gerakan. Oh, jadi sebelum lari pun ada pemanasannya. Iya. Siap. Dengan cara dijemur. Siap. Oh, bukan. Gaya. Kan pemanasan kan. Berarti mentalnya kuat banget Pak ya? Kuat banget mentalnya. Fisiknya kuat banget. Boleh nggak, kan apalagi cewek nih ya, boleh nggak pakai sunblock apa skincare selatihan, boleh nggak? Siap, boleh. Boleh. Tidak, soalnya tidak mengganggu. Oh, tidak Ya. mengganggu. Aman. Jangan-jangan Mangari juga pakai sunblock. Wah. Kan memproteksi kulit Pak, jadi Proteksi nggak ya. apa-apa. Soalnya saya ingat dulu waktu pendidikan jaksa nggak boleh pakai gitu. Oh nggak boleh Pak? Ada yang ketahuan ya kena hukum gitu. Tapi kalian kan masih di bawah umur ya, masih diperbolehkan lah kan. Keren ya. Nah, untuk prosesnya nih dari awal sampai akhir ini kan pasti adik-adik ini butuh support ya. Dari keluarga sendiri pun gimana tuh supportnya ke adik-adik gimana? Apalagi orang tua ya. Apakah benar-benar mensupport kalian untuk jadi paskib gitu atau gimana? Kalau dari orang tua saya sendiri sangat mensupport karena anaknya sendiri udah punya cita-cita ini dari SMP. Terus orang tua juga mengetahui bahwa saya menggemari kegiatan paskibraka ini. Jadi orang tua tidak membatasi seperti itu. Kalau di Ari sendiri? Sama orang tua saya, kalau misalnya saya melakukan kegiatan apapun, selagi saya suka dan positif, pasti didukung. Pasti didukung. Nah, kalau latihan yang tadi sampai berminggu-minggu terus berjam-jam seperti itu gimana? Ganggu nggak sih sama kegiatan sekolah sendiri? Akademisnya itu seperti apa? Ganggu nggak? Kalau saya dibilang ganggu sih nggak terlalu ya, karena kita juga diajarin di sini biar bisa manage waktu, kapan belajar, kapan latihan, kapan istirahat, kapan bermainnya juga. Iya. Kebetulan juga dari sekolah sangat mendukung kegiatan saya ini, jadinya
saya nggak terlalu pusing lah mikirin apa yang di sekolah. Bisa ngatur ya. Harus bisa mengatur waktu, membagi waktu, benar. Jadi bisa dibilang kalau Sobat Bijak tuh bilangnya kan support sistemnya. Support sistemnya kan bener-bener bagus ya, mendukung keluarga, pacar. Pacaran. Udah pada punya pacar belum? Belum. Ditonton sama orang tua. Nah, kan apa namanya? Bagus lah ya, support sistemnya mendukung. Kemudian tadi juga pelatihannya cukup disiplin kan dan sebagainya. Terus apa sih manfaat atau apa yang kalian dapatkan setelah pelatihan 2 bulan 3 bulan bersama TNI AD menjadi pasukan pengibar bendera pusaka? Apa manfaat atau hasil yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan sekarang ini apa sih perubahan di diri kalian? Pertama pastinya kedisiplinan. Disiplinnya. Dari disiplin kita. Sebelumnya mungkin kurang gitu. Ya sebelumnya mungkin suka bangun kesiangan, suka males-malesan. Sekarang lebih sering bangun pagi karena udah kebiasaan. Latihan kan. Badan juga lebih kerasa enak karena sering latihan. Punya teman banyak juga. Punya banyak pengetahuan tentang PBB, tentang pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Apa aja itu memangnya pengetahuannya selain PBB? Seperti bagaimana etika kita sama orang tua, bagaimana etika kita sama orang yang belum kita kenal. Kayak gitulah. Terus Windy? Siap. Kalau saya keuntungan yang saya dapatkan, manfaatnya yang pertama fisik saya jadi lebih kuat. Yang awalnya sedikit lemah ya bilang, sekarang jadi kuat. Terus pelatih juga banyak mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi saya. Terus kedisiplinan saya jadi lebih teratur, etika saya kepada orang sekitar lebih baik. Wih, keren. Ini soalnya banyak tuh kan di medsos dibilang ya kadang-kadang dianggap ngepranknya keterlaluan, kadang-kadang terlalu keras kan, orang tua didorong segala macam, jadi etikanya kurang. Tapi tak lihat mereka ini terselamatkan lah generasi muda kita kan, melihat mereka ini etikanya ada, ngomong sama kita yang lebih tua bahkan. Itu semua karena mereka dibentuk melalui pelatihan Paskibraka. Jadi Sobat Bijak, kalau ada yang pengen jadi Paskibraka, jangan mau kalah sama kakak-kakak kalian ya. Benar. Nah, selanjutnya nih, suka duka. Apa sih suka dan dukanya jadi Paskibraka? Pasti kan ada nih. Apa aja tuh? Kalau suka saya bisa memperluas pertemanan seperti saya bilang tadi. Terus ilmu-ilmu yang saya dapatkan sungguh banyak. Suka saya karena kegiatan ini banyak yang berminat dan Astungkare saya bisa terpilih di sini. Terus duka saya ketika capek-capeknya latihan. Capek. Kalau capek gimana? Maksudnya pasti abis latihan langsung udah tidur aja gitu tidur di rumah ya? Langsung mandi, habis mandi langsung tidur. Langsung tidur. Jadi mau main juga udah capek badannya. Kalau di Arif sendiri gimana? Sama juga, sukanya hampir, menurut saya hampir semua suka di sini. Karena saya emang niat juga kan ikut ini. Apapun yang misalnya jadi niat kita, pasti kita senang ikutnya. Makanya saya hampir semuanya saya suka di dalam kegiatan ini. Dukanya paling capek aja. Capek ya, benar. Itu pun nggak terlalu, habis kita capek latihan, bercanda sama teman, hilang capeknya. Istirahat, mandi, udah capeknya hilang, besok latihan lagi. Gitu. Berarti tadi kan bilang punya banyak teman baru ya. Berarti dari seluruh Karangasem ya, dari seluruh kecamatan di Karangasem. Nah, ini kan pertanyaannya agak gini ya, sedikit ya. Karena kita kan pernah juga lah SMA, pernah sekolah kan. Pernah. Sebenarnya pernah gitu. Jadi kalau ada nggak sih dari tanggapan teman-teman yang negatif atau ada yang positif, gimana sih? Kan biasanya ada teman-teman kayak, ngapain kamu ikut gitu-gitu? Kan ada yang ngejek-ngejek gitu. Ada nggak sih? Dibilang kayak gitu negatif positif pasti ada. Ada ya. Yang negatif ya dibilang ngapain ikut kayak gitu, buang-buang waktu. Kalau nggak dapat apa-apa kan kayak gitu. Yang negatif, yang positif juga banyak. Yang ngedukung, yang nyemangatin. Tapi kalau untuk teman-teman saya lebih banyak yang positif. Lebih banyak positif mendukung ya daripada yang ada lah segelintir orang. Segelintir orang ya. Kalau ini gimana?
Sama sih kayak Mang Arif juga, soalnya teman-temannya kayak support system gitu. Support system juga ya. Terus yang negatif-negatif tuh kadang kalau misalnya kedengeran udah Windy abaikan kayak gitu. Aja. Iyalah. Jadi mungkin melalui podcast ini ya, Mbak Aziz ya. Jadi mungkin yang tanggapannya negatif itu nggak mampu. Iya. Benar. Padahal Sirik tanda tak mampu. Sirik tak mampu. Dan sirik itu dilarang sama Pak Ustadz. Salah ya? Syirik Oke, syirik gitu ya. Jadi lihatlah mereka ini kan masuk podcast kejaksaan, pakaiannya gagah, keren. Jadi buat generasi muda, sobat bijak, ini memotivasi, asah kemampuan, punya bakat di bidang yang lain, jangan pernah lelah untuk mengasah. Jadi masa muda tuh gunakan sebaik mungkin kan, berorganisasi karena itu pasti akan bermanfaat. Mereka aja ternyata ada manfaatnya kan, dari yang dulu bangunnya siang bangun pagi, ntar hari Minggu mereka bangunnya jam 6. Ya, biasa aja sekarang. Sekolah kan udah tutup hari Minggu kan. Enggak. Terlalu semangat lah ya. Semangat, iya. Nah, kalau di sekolah sendiri adik-adik apa sih pelajaran yang paling disenengin gitu, disukai? Kalau saya sendiri, pelajaran yang paling saya senangi sosiologi. Sama anak IPS banget. Oh, anak IPS. Aku banget nih. Oh, IPS. Sosiologi sama PKN. PPKN. Ya, coba. Kalau saya sama sosiologi juga. Sosiologi juga. Oh, benar, anak. Ya, kalau cita-cita tadi kalau di Ari pengen jadi apa? Polisi ya. Kalau di ini pengen jadi, ada 2 cita-cita, pengen jadi jaksa sama ini nggak karena podcast di sini kan, pengen jadi emang udah dari SD pernah nonton drakor yang drakor berjudul kayak kayak jaksa gitu, jadi kayak seru gitu. Omo. Tapi tak seindah di drakor teman-teman. Tapi aslinya jadi jaksa tidur kurang nyenyak. tapi keren lah. Memang ada cita-cita ya. Keren loh, saya SMA cita-cita jadi artis. Oh gitu. Iya, jadi anak band, tapi mereka udah cita-cita ada yang polisi, jaksa. Gara-gara drakor tapi Pak. Iya, tapi jangan seekspektasi kayak di drakor. Tapi nggak ada pekerjaan yang jelek-jelek yang nggak capek, semua pekerjaan capek. Semua ada resikonya. Semua ada resikonya sama semua, tapi bagus lah. Semoga ini ya tercapai cita-citanya. Bener. Adik Mang Ali jadi polisi, Windy jadi jaksa, ketemu di sini. Koordinasi perkara kan. Iya. Ya, mungkin seru sekali obrolan kita hari ini di podcast bijak. Motivasi buat sobat bijak yang lain yang pengen jadi paskibraka atau jadi berprestasi di bidangnya masing-masing. Jadi contohlah mereka, nggak menyerah. Kerja keras, ikhlas, dan support sistemnya mereka ternyata tuh ada teman-temannya. Jadi kalau kalian punya teman yang lagi berorganisasi, lagi pengen harus disupport, jangan diejek. Bener. Karena mengejek teman itu sama aja dengan kita memperlihatkan kelemahan kita sendiri. Gitu. Misalkan, apa tuh paskibraka panas-panasan, dalam hati aku pengen lu jadi paskibraka gitu. Padahal pengen gitu. Semangat. Closing untuk Dek Windy sama Dek Ari, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk sobat bijak di luar sana. Nitip salam ke teman-teman boleh. Bilang makasih sama pelatih. Iya, atau Pak Guru, memberikan motivasi gitu. Dagang pentol di lapangan boleh, bebas. Untuk dari saya ya, yang pertama pasti saya ucapkan terima kasih pada pelatih-pelatih saya di lapangan. Namanya siapa? Yang pertama Pak Pujawan, yang kedua Pak Enteg, yang ketiga Pak Catur, yang keempat ada Pak Guswis, dan yang kelima ada Pak Gedur. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau mungkin nggak ada beliau-beliau itu, saya nggak bisa jadi seperti ini. Dan pesan-pesan saya untuk orang-orang yang mau daftar Paskibra, intinya semangat, jangan menyerah. Kalau emang kalian niat, pasti bisa. Pasti bisa. Terus Dek Windy, siap izin. Saya berterima kasih kepada seluruh pelatih saya yang ada
yang sudah melatih saya selama ini, mulai dari pembina di sekolah ataupun pelatih di Tanah Aron. Terima kasih untuk semuanya. Berkat pelatih-pelatih saya bisa terbina, terlatih dengan baik. Untuk teman-teman yang ingin menjadi paskibraka, untuk adik-adik yang ingin menjadi paskibraka, tetap semangat, jangan menyerah. Kalian bisa pasti kalau kalian mau. Kalian bisa kalau kalian mau. Benar, mantap. Semangat. Tepuk tangan. Apa coba bisa dipromokan ke Sobat Bijak? Paskibraka Karangasem 2022. Itu apa? Instagram Ya, atau Instagram aja. Facebook? Nggak ada. Jadi anak muda ada main Facebook. Bapak-bapak yang main Facebook, Pak. Anak muda main Instagram. Oke. Terima kasih. Kalau Twitter? Nggak ada. Oh, kalah kaul sama bapak-bapak. Bapak-bapak main Twitter. Tapi bahaya Twitter, apa yang dibuka ya? Info hukum kriminal politik. Iya. Tapi ini ya, info semua ada di medsos ya, terupdate terus. Terupdate ya. Kemudian apa lagi? Instagram. Berarti cuma Instagram aja, yang lain nggak ada. Oke. Ada info apa aja yang bisa dilihat nanti? Info-info kita latihan, kegiatan, foto kita. Mungkin nanti pendaftaran yang tahun depan bakal di-share juga di situ ya? Enggak ya? Bisa juga ya. Oke. Ya, mungkin itu saja mungkin yang bisa obrolan seru kita hari ini kan. Jadi ngerasa jiwa-jiwa muda ini ingin berprestasi, membara kan seperti darah muda. Oke. Makasih ya adik-adik udah mau datang ke podcast Bijak. Ntar kalau sudah dipublish, di-share. Jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube dan kita di Kejari Karangasem, Instagram juga Kejari Karangasem, Facebook yang Bapak main Facebook tadi. Di sini ada. Boleh dibaca di sini. Tim editing pusing kan? Udah. Ya, di sini ada ntar ya. Di situ bakal ada info-info terkini dari kita. Dan di-share sebanyak-banyaknya biar teman kalian nonton. Ya, udah gitu. Kami pamit dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan. Kami tutup dengan para pasan. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Merdeka. Mereka.